sini Presiden Republik Indonesia. Saya perintahkan daratkan pasukan mendarat. Pada tahun 1945, Korps Marinir lahir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Kemudian berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Laut yang dikenal dengan KKOAL. Dan pada tahun 1975 berubah nama menjadi Korps Marinir. Tugas pokok Korps Marinir adalah membina kekuatan dan kesiapan operasional Satuan Korps Marinir sebagai pasukan pendarat amfibi TNI Angkatan Laut dalam rangka proyeksi kekuatan dari darat lewat laut, operasi pertahanan pantai, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Korps Marinir juga mampu melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP. Dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut, Korps Marinir merupakan komando utama sejajar dengan Koar Matim, Koar Mabar, Kolin Lamil, Seskoal, Kobang Dikal, dan Akademi Angkatan Laut. Susunan organisasi Korps Marinir terdiri dari Komandan Korps Marinir sebagai unsur pimpinan, sedangkan pembantu pimpinan kepala staf dibantu staf umum yang terdiri dari staf intelijen, staf operasi, staf personel, staf logistik, dan staf perencanaan. Unsur pembantu pimpinan yang lainnya adalah Inspektorat Korps Marinir. Unsur pelayanan terdiri dari sekretaris umum dan staf pribadi, pusat komando dan pengendalian, detasmen markas, dinas penerangan, dinas komunikasi dan elektronika, Dinas Administrasi dan Personel, Dinas Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Provos, Dinas Material, Dinas Keuangan, serta Dinas Informasi dan Pengolahan Data. Unsur komando pelaksana terdiri dari Pasmar 1, Pasmar 2, Brigif 3 Marinir, Komando Latih Korps Marinir, Pangkalan Marinir Jakarta, Pangkalan Marinir Surabaya, Rumah Sakit Marinir Cilandak, dan Detasmen Jalamangkara. Pasmar 1 berkedudukan di Surabaya dan Pasmar 2 berkedudukan di Jakarta. Yang keduanya mempunyai tugas pokok membina kemampuan dan meningkatkan kekuatan tempur dalam operasi pendaratan amfibi serta operasi tempur lainnya. Pasmar membawahi 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Kavaleri Marinir, 1 Resimen Artileri Marinir, 1 Resimen Bantuan Tempur Marinir, 1 Batalion Intai Amfibi Marinir, 6 Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan di bawah Pasmar 1, dan 5 Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan di bawah Pasmar 2. Brigade Infanteri Marinir mempunyai tugas pokok membina kemampuan dan kekuatan tempur dalam pelaksanaan operasi pendaratan amfibi dan tugas-tugas operasi lainnya. Brigade Infanteri Marinir terdiri dari 3 Batalion Infanteri Marinir. Resimen Artileri mempunyai tugas pokok
membina dan menyediakan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur artileri guna melaksanakan tugas-tugas bantuan artileri dalam rangka operasi pendaratan amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi tempur lainnya. Resimen ini terdiri dari Batalion Howitzer Marinir, Batalion Roket Marinir, dan Batalion Artileri Pertahanan Udara Marinir. Resimen Kavaleri mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur kavaleri guna melaksanakan tugas bantuan kavaleri dalam rangka pendaratan amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi tempur lainnya. Satuan pelaksana Resimen Kavaleri terdiri dari Batalion Tank Amfibi, Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi, dan Batalion Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri. Resimen Bantuan Tempur Marinir mempunyai 6 satuan pelaksana, terdiri dari Batalion Perbekalan dan Peralatan Marinir, Batalion Angkutan Bermotor, Batalion Komunikasi dan Elektronika Marinir, Batalion Zeni Marinir, Batalion Provos Marinir, dan Batalion Kesehatan Marinir. Batalion Intai Amfibi mempunyai tugas pembinaan untuk melaksanakan tugas pengintaian amfibi serta mempunyai tugas khusus dalam operasi amfibi. Sebagai pasukan Trimedia, prajurit Intai Amfibi dituntut memiliki kemampuan dan daya tahan fisik yang tinggi, taktik dan teknik yang melebihi spesifik keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Komando Latih Korps Marinir mempunyai tugas pokok menyelenggarakan latihan kejuruan yang tidak dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut, serta membantu pendidikan dan latihan yang diselenggarakan unsur-unsur Korps Marinir. Satuan pelaksana komando lain di bawah pembinaan langsung Korps Marinir adalah Detasmen Jala Mangkara. Sebagai pasukan elit, Detasmen Jala Mangkara mempunyai mobilitas, kecepatan, pendadakan, serta tingkat kesiapan operasional yang sangat tinggi. Dengan kemampuan tersebut, Detasmen Jala Mangkara mampu dioperasikan dalam operasi khusus yang tidak dapat dilakukan lewat operasi lintas lengkung atau lintas datar. Operasi itu baik bersifat operasi permukaan air, permukaan bawah air, operasi bersifat vertikal dari udara, operasi anti-teror dan sabotase kapal, maupun pengamanan objek vital lepas pantai. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Marinir melaksanakan fungsi pelayanan, antara lain pemeliharaan alat utama, menyiapkan perbekalan satuan tugas yang akan melaksanakan tugas operasi, pelayanan jasa konstruksi, rehabilitasi personel, pembinaan daerah potensi maritim, dan satuan korps musik. Untuk melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi personel militer, PNS, keluarga marinir, Korps Marinir ditopang oleh keberadaan Rumah Sakit Marinir Cilandak yang berkedudukan di Jakarta. Rumah Sakit Marinir Cilandak juga memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Tamtama Marinir direkrut melalui pendidikan calon Tamtama Marinir. Sedangkan Bintara Marinir direkrut melalui pendidikan calon Bintara Marinir. Untuk perwira marinir, direkrut melalui Akademi Angkatan Laut Jurusan Marinir untuk para lulusan sekolah lanjutan atas.
pembentukan perwira untuk para bintara marinir yang terbaik, serta pendidikan perwira karir yang direkrut dari para sarjana sesuai bidang yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai marinir, mereka harus menempuh pendidikan khusus marinir yang disebut pendidikan komando marinir. Melalui pendidikan komando inilah mereka dididik, dilatih, dan digembleng untuk menjadi benar-benar seorang marinir. Korps Marinir selalu hadir dalam setiap penyelesaian pergolakan bangsa, mulai dari Perang Kemerdekaan, Operasi RMS, Operasi DITII, Operasi PRRI Permesta, Operasi Dwi Kora, Operasi Seroja, Operasi G30 SPKI, Pengamanan Kepulauan Natuna dan Ambalat, Operasi Reformasi, Operasi Pengamanan Ambon, Operasi Rencong Sakti di Aceh, Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, dan Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia. Korps Marinir juga selalu aktif dalam misi perdamaian dunia PBB. Selama 65 tahun pengabdian kepada Nusa Bangsa, 838 prajurit terbaik Korps Marinir telah dipersembahkan ke pangkuan bumi pertiwi demi kejayaan, tegaknya, dan berkibarnya Sang Merah Putih. Memang kami tidak punya apa-apa kecuali kebanggaan sebagai marinir. Jalesu Bumiamka Jaya Mahe.